ya, struktur modal atau capital structure dan leverage ya. Nah, ini topik yang masuk ke dalam bahasan struktur modal ini ya adalah memahami pengertian kita tentang adanya resiko pemahaman kita antara resiko bisnis dan resiko keuangan. Ya, kemudian bagaimana struktur modal yang optimal, kemudian operating leverage, ya, dan teori dari struktur kapital atau struktur modal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan resiko bisnis? Gitu ya. Nah, resiko bisnis ini adalah adanya ketidakpastian. Nah, ini resiko bisnis ya. Jadi resiko bisnis harus dibedakan dengan resiko keuangan, gitu ya. Nah, kalau resiko bisnis ini ketidakpastian mengenai operating income ya atau pendapatan di masa yang akan datang, gitu ya. Bagaimana seberapa baik, gitu ya, kita bisa memprediksi adanya pendapatan dari operasional atau dari bisnis. Gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya kita adalah jualan misalnya jualan pakaian, fashion, gitu ya. Nah, maka seberapa baik kita bisa memprediksikan keuntungan dari perusahaan ini di masa yang akan datang. Ya, misalnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan atau jangka panjang. Gitu ya. Nah, itu adalah resiko bisnis. Berapa banyak pesaing? Gitu ya. Kalau pesaing semakin banyak, berarti kita harus semakin menurunkan harga. Berarti penjualan kita bisa, gitu ya, model dan segala macam. Gitu ya. Nah, ini adalah ini adalah resiko bisnis ya, yang dimaksud dengan resiko bisnis ya. Kemudian catatan bahwa resiko bisnis itu tidak meliputi dampak keuangan ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi tidak meliputi dari dampak keuangan, tetapi ya dia semata-mata bagaimana supaya bisnis ini berjalan gitu. Dampak keuangan itu maksudnya gini, efisiensi keuangan, misalnya kita mendapatkan harga yang paling efisien, gitu ya. Itu tidak termasuk di dalam resiko bisnis, ya, bukan di situ, gitu ya. Pengelolaan keuangan, gitu ya, misalnya cash flow manajemennya seperti apa, itu di luar itu, ya. Nah, tetapi seberapa prospek dari bisnisnya, nah itu adalah bisnis risk, sehingga jangan nanti dicampur adukan, gitu ya. Misalnya ini perusahaan, ya kan kita misalnya ada melihat, gitu ya, ini ada perusahaan bangkrut, gitu ya. Ini bangkrutnya karena apa? Karena resiko bisnis atau karena resiko keuangan, ya. Karena bisnisnya memang sedang berat atau karena memang ketidakmampuannya di dalam mengelola uang, gitu ya. Misalnya dia nggak butuh dana, tapi dia pinjam uang banyak, bayar bunga atau bayar margin yang besar, sehingga menggerus keuntungannya. Menggerus keuntungan, dia tidak mampu membayar misalnya operasional, ya, berbeda, gitu ya. Nah, jadi kita harus bedakan antara business risk dan financial risk. Ya, jadi apa yang menentukan resiko bisnis? Misalnya ketidakpastian permintaan atau penjualan, ya. Oh, pasarnya nggak ada nih, customer-nya nggak ada, gitu ya. Nah, itu adalah resiko bisnis, gitu ya. Kemudian ketidakpastian harga, gitu ya. Kita pasang harga tinggi, orang nggak ada yang beli. Harga rendah, kita nggak dapat margin keuntungan, gitu ya. Nah, ini resiko bisnisnya. Kemudian tentang biayanya, gitu ya, biaya yang bukan pengelolaan ya. Kalau tadi saya bilang financial risk itu lebih ke pengelolaan. Ya, kemudian produk dan berbagai macam jenis kewajiban-kewajiban. Ya, kemudian operating leverage, ya, perbandingan apa yang berkaitan dengan debt ya, dengan kewajiban ya, berkaitan dengan kewajiban. Ya, kemudian apa operating leverage dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi resiko bisnis ya. Ya, operating leverage ini adalah
penggunaan biaya tetap, ya, penggunaan biaya tetap. Gitu. Itu adalah operating leverage. Ya. Jadi makanya biasanya leverage itu sering dikaitkan dengan pinjaman. Gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada biaya tetap. Gitu kan ya. Nah, jadi maksudnya operating leverage itu adalah bagaimana kita mendapatkan biaya tetap, yaitu karena pinjaman dari bank, kan kita ada biaya tetap. Tetapi itu bisa mendongkrak, gitu ya, bisnis. Gitu ya. Tapi itu bisa mendongkrak bisnis. Nah, itu adalah leverage. Gitu. Makanya leverage itu sering dikaitkan dengan leverage ya untuk apa? Meningkatkan gitu ya. Untuk leverage level, meningkatkan levelnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan leverage ya. Jadi bagaimana penggunaan fixed cost itu bisa meningkatkan bisnisnya. Gitu. Jadi bukan variable cost gitu ya. Kalau variable cost kan misalnya material produksi ya, semakin banyak kita menjual berarti material kita harus beli banyak. Itu variable cost. Oke ya. Jadi ini operating leverage ya. Apabila sebagian besar biaya adalah fix, maka ya apabila ya apabila permintaannya turun, ya maka biaya operasinya menjadi tinggi, kan gitu ya. Nah, jadi kalau sebagian besar biayanya itu adalah fix, maka ketika penjualan turun saja, ini akan mempengaruhi akan mempengaruhi performan dari keuangannya, gitu ya. Ya bisa ini ya logikanya bisa masuk ya. Jadi kalau kita misalnya dalam dalam kita berbisnis atau berjualan itu misalnya kita sewa tempat. Nah, sewa tempat ini kan fixed cost. Kita tempat sewa gitu ya. Kemudian kendaraan sewa. Nah, itu kan fixed cost ya, biayanya keluar. Terjual atau tidak terjual itu biaya itu akan tetap. Nah, ketika sebagian besar biaya itu adalah tetap, maka ini akan perusahaan ini ketika permintaan turun, gitu ya, penjualannya turun, maka dia akan seolah-olah mempunyai biaya yang, gitu ya. Nah, jadi ini makanya di sini dalam dalam gitu ya, nah, struktur modal ini bagaimana kita menyeimbangkan gitu ya. Nah, adanya biaya yang tetap dan biaya yang variabel. Nah, biaya yang tetap ini ya kenapa kita menggunakan capital structure, karena sebagian besar dari biaya tetap yaitu berasal dari pinjaman pihak ketiga. Jadi ini yang paling dominan gitu ya, bukan berarti yang lain tidak ada. Ya, sebagian besar itu dominannya adalah dari pinjaman pihak ketiga. Ya, sehingga muncullah teori ini, teori capital structure, bagaimana menyeimbangkan antara dana pihak ketiga dengan dana modal sendiri, dengan dana sendiri. Yaitu kalau dana sendiri berarti adalah modal saham, gitu ya. Ya, kalau dana sendiri ada modal saham, ya, sedangkan untuk dana pihak ketiga itu adalah pinjaman. Ya. Ya, dampak dari leverage atau operating leverage. Ya, lebih banyak operating leverage itu yang mengarah ya kepada resiko bisnis. Ya. Jadi rendahnya penjualan ini akan menurunkan profit. Ya jelas ya tadi ya. Jadi sangat berpengaruh maksudnya gitu ya, sangat berpengaruh terhadap resiko bisnis ketika kita banyak fixnya. Gitu ya, banyak fixed cost-nya. Makanya kalau kita lihat-lihat dari strategi banyak perusahaan gitu ya, dia akan memberikan gaji kecil tetapi kemudian memberikan insentif yang besar apabila dia berhasil mendapatkan customer. Ya misalnya kayak properti gitu ya. Yang punya properti atau perumahan itu kan agen-agen sales-nya itu kan agen atau asuransi gitu ya. Nah, agen-agen sales-nya itu kan mungkin dia punya fixed salary yang kecil gitu ya. Tetapi begitu mereka berhasil menjual menjual produknya, maka dia akan mendapatkan bonus. Gitu. Nah, itu kan berarti bonus itu adalah variabel kan, variabel dia ada penjualan dia dapat bonus itu variabel. Tapi kalau nggak ada penjualan dia hanya dapat fix salary yang rendah saja.
Ya, itu misalnya seperti itu kenapa perusahaan-perusahaan menggunakan strategi. Nah, gini ya. Jadi ini perbandingan antara penjualan sama keuntungan ya, gitu ya. Nah, ini semakin tinggi revenue, ini fixed cost gitu ya. Ini FC, ini fixed cost. Ya, kemudian ini variable cost. Nah, ini tergantung seperti ini ya misalnya. Nah, ini kalau variable cost-nya juga tidak terlalu besar ya. Nah, ini bisa artinya ini bisa mendulang profit gitu ya perusahaan ya. Ya, bagaimana apabila variable cost-nya berubah? Oke ya, gitu ya. Oke, itu kurang lebih pengertian tentang business risk. Nah, kemudian apa financial reference atau financial risk? Ya, financial reference ini adalah penggunaan utang dan preferred stock. Nah, itu tadi ya di materi yang sebelumnya itu kalau sudah hal dengan keuangan maka debt dan preferred stock ya itu menjadi satu grup. Gitu ya. Kenapa? Karena dia punya fixed cost ya pengeluaran yang tetap. Ya. Jadi financial reference adalah penggunaan utang dan preferred stock. Ya, kenapa? Karena di sini ada tadi fixed cost tadi. Ya, financial risk atau risiko keuangan adalah tambahan risiko ya yang berkaitan dengan tambahan risiko terhadap gitu ya pemegang saham biasa sebagai hasil dari financial leverage. Gitu ya. Nah, jadi pemegang saham biasa ini ya pemegang saham biasa ya pemegang saham kan sebagian besar itu kan ada di pemegang saham biasa gitu ya. Jadi pemegang saham biasa ya. Jadi kalau kita berapa dividen apa segala macam itu adalah kaitannya dengan pemegang saham biasa. Karena preferred stock ini kan jumlahnya sedikit dan biasanya hanya dimiliki oleh pendiri dan sebagainya. Gitu ya. Nah, bagaimana debt dan preferred stock ini akan mempengaruhi dividen yang akan diterima oleh si pemegang saham biasa. Gitu ya. Jadi seperti contoh saya tadi gitu ya, saya punya pemegang saham, saya sebagai pemegang saham 10%, ya kan? Kalau perusahaan dapat keuntungan, ya, maka kemudian dibagi ke saya dapat 1/10-nya. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya utang, gitu ya, punya utang bank, maka dipakai buat bayar utang bank dulu, gitu ya. Dan pakai utang bank, maka yang dikembalikan kepada pemegang saham biasa sebagai dividen menjadi rendah. Atau dikurangi dengan dalam tanda kutip dividen untuk preferred stock dulu, karena mereka akan meminta fixed dividen. Ya, perusahaan mau laba tinggi, mau laba rendah, mau dividen dibagikan, tidak dibagikan, dia akan minta dividen. Itu preferred stock. Ya, sehingga kan bagian yang akan dibagikan ke pemegang saham itu menjadi berkurang. Oke ya. Nah, ini jadi resiko bisnis dan resiko keuangan ya. Resiko bisnis berkaitan dengan faktor-faktor bisnis seperti kompetisi, produk, ya, operating leverage. Ya, financial risk ini berkaitan dengan jenis instrumen keuangan yang digunakan. Ya, berkaitan dengan jenis instrumen keuangan yang digunakan. Ya, jadi bisa ketahuan bedanya ya, lebih banyak utang berarti resiko keuangannya lebih tinggi. Ya. Ya, concentrate business on stockholder. Oke ya. Nah, ini oke ya. Nah, ini contohnya adalah ya perusahaan ini misalnya ini ada dua perusahaan gitu ya. Dua perusahaan dengan operating leverage yang sama ya, business dan probability of distribution-nya ya. Nah, ini jadi misalnya perusahaan U dan perusahaan L. Perusahaan U tidak ada pinjaman, perusahaan L ada pinjaman dengan 12%. Ya. Asetnya sama, pajaknya sama ya karena di perusahaan di negara yang sama. Oke ya, ini asumsi dengan perusahaan U tanpa pinjaman ya, misalnya di rata-rata lah gitu ya. Di rata-rata berarti
apa nih, laba, EBIT ya, earning before interest dan tax. Ya, earning before interest dan tax. Ya, 3.000. Nah, kemudian karena interestnya 0 kan, karena tidak punya ya no debt, tidak ada debt, berarti 0. Nah, maka net income ini akan dikembalikan kepada pemegang saham biasa adalah 1.800. Nah, sekarang perusahaan L dengan leverage, ya, dengan ada pinjaman, ya, earningnya sama 3.000, tapi dia harus membayar bunga, ya, membayar bunga 1.200. Ya, ingat ya, ini earning before interest dan tax, ya, interest kemudian tax, ya, belakang. Karena tax itu dihitung setelah dikurangi interest, ya, karena interest ini kan expense, ya, beban perusahaan. Tapi kalau dividen kan bukan beban perusahaan, gitu ya. Ya, ini mungkin yang akunting oke, tapi yang manajemen ya mungkin mudah-mudahan bisa mengikuti, gitu ya. Nah, sehingga net income inilah yang menjadi sumber kesejahteraan pemegang saham. Nah, maka kita bisa lihat yang leverage dia cuma dapat dividennya, bagian keuntungan yang akan dinikmati adalah 1.080, ya, bandingkan dengan average 1.800. Gitu ya, tinggi ya. Gitu ya. Jadi lebih besar, maksudnya yang unleveraged itu lebih besar. Gitu. Jadi ini adalah financial risk, bukan terkait bisnis. Kalau terkait bisnis dia adanya hanya di sini. Gitu ya. Gitu ya. Terkait bisnis hanya ada di sini. Bisnis risk tadi, nah ini ya, bisnis risk berkaitan dengan untuk mendapatkan keuntungan yang 3.000 itu adalah bisnis risk. Selesai bisnis risk. Sekarang kita bicara financial risk. Ya, di bawahnya. Oke ya, ini. Gitu ya. Jadi rasio perbandingan antara leverage dan unleverage ya, ini bisa dihitung. Break even point di angka 15 sama. Tapi return on equity-nya sudah berbeda. Gitu ya. Ya, kemudian yang apa nih? Berapa kali ya? Maksudnya ya, ini 2,5 kali dari apa nih? Ininya ya, income-nya ya, net income-nya gitu ya. Nah, net income-nya. Oke. Kemudian risk dan return dalam leverage dan unleverage. Nah, ini juga ya bisa dihitung resikonya gitu ya. Oke ya, jadi saya kira itu untuk capital structure. Jadi kenapa capital structure ini perlu kita pertimbangkan gitu ya? Karena sekali lagi kita harus kembali ke awal bagaimana ekspektasi dari investor, ya, investasi dari pemegang saham, yaitu dia apa mendapatkan dividen, gitu ya. Ini asumsinya bukan perusahaannya sendiri, gitu ya. Kalau perusahaan sendiri kita bisa gaji sendiri dan sebagainya. Tapi ini asumsinya adalah perusahaan publik, di mana investor ini ekspektasinya dari mana? Dari dividen. Ya, dari dividen dan dari capital gain. Sama, capital gain juga begitu. Ya, ketika dia pinjamannya besar, gitu ya, pinjaman besar kan tentu nilai perusahaannya menjadi turun. Kan gitu ya. Nah, pinjaman besar itu kan earning per share-nya kan menjadi rendah. Gitu ya. Nah, ini capital structure ya. Jadi kesimpulannya basic earning power ya is unaffected by financial. Jadi tidak dipengaruhi ya kemampuan untuk mendapatkan earning ya, mendapatkan pendapatan ini adalah tidak berkaitan dengan financial leverage gitu ya. Tapi berkaitan dengan business risk ya. Kemudian perusahaan L memiliki expected ROA yang lebih besar ya karena basic earning power-nya lebih besar dari biaya modal, biaya modal pinjaman ya, biaya pinjamannya. Ya. Ya, L memiliki ROE dan EPS ya yang lebih lebar gitu ya, yang lebih lebar karena adanya fixed interest charge-nya, it's higher ya, lebih tinggi dari expected return ya dibandingkan dengan higher resikonya. Itu ya. Nah, itu saya kira itu mungkin untuk yang paling mendasar ini mungkin nanti bisa tambahan-tambahannya optimal capital structure ya, ini dari bagaimana kita mengoptimalkan struktur modalnya itu seperti apa. Ya, berapa debt, berapa modal sendiri.
gitu ya. Nah itu, nah ini ya. Oke, ya, saya kira pengertian itu kalau perhitungan nanti bisa dipelajari. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin. Ini yang terakhir yang teori-teori capital structure ya. Ini di finance, di keuangan, teori capital structure ini yang paling biasanya dipakai di dalam semua kebutuhan ya. Yang terkenal itu teori MM ini ya, Modigliani Miller. Ya. Ya, antara perusahaan no leverage dan perusahaan leverage ya tadi ya, contoh yang tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya untuk perkuliahannya.